Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Bahrul Huda LC MEI dan teman-teman yang saya banggakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberikan kita nikmat-nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat menghadiri acara pada pagi kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita diberikan syafaat di hari akhirat nanti. Yang pertama, bagaimana kita bisa menyeimbangkan prinsip tawasul, yakni kita tidak terlalu ekstrim ke kanan dan kita tidak terlalu ekstrim ke kiri. Dan yang kedua, kita dapat menyeimbangkan prinsip tawasul, yakni keseimbangan prinsip. Kita dapat menyeimbangkan prinsip antara kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat. Kemudian yang nomor 3 adalah prinsip ibtidal atau tegak lurus, yang artinya kita membela kebenaran dengan landasan-landasan Islam yang sudah jelas. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah adanya prinsip tasawuf. Sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah yang insya Allah akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita menanamkan di dalam pikiran kita tentang prinsip sifat tasawuf, yang artinya di mana dalam kehidupan kita bermasyarakat kita haruslah mengembangkan jiwa toleransi, termasuk dalam kaitan kehidupan beragama. Sahabat sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara Islam dalam konteks ahli sunnah wal jamaah, bagaimana kita bisa menangkal radikalisme yang berada di sekarang ini? Kita harus sadar bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya, Islam hadir di dunia ini tidak hanya untuk umat manusia, tidak hanya untuk kaum muslimin saja, tetapi Islam hadir di dunia ini untuk dunia dan seisinya. Karena itulah ketika Allah memberikan amanat kepada kita sebagai hambanya maupun sebagai Khalifullah di muka bumi ini, maka tugas kita sebagai umat manusia adalah bagaimana kita mampu untuk memberikan pencerahan sekaligus juga memberikan peringatan dengan prinsip ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yang tentunya telah bihikmata wal mu'idil hasanah dalam konteks wa watawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah kita untuk saling mengingatkan sesama umat muslim yang lainnya untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bagaimana orang lain akan melaksanakan ajaran yang kita sampaikan berkaitan dengan hidayah. Itu adalah urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita adalah melakukan ikhtihar dan semaksimal mungkin serta selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang mampu memberikan landasan keimanan untuk pengembangan pengetahuan sesuai dengan prinsip allazina yanquruna qiyamahu wa qu'udu wa ala junudihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Artinya, prinsip pendidikan Islam adalah menjelaskan aspek fikir, keimanan, dan selanjutnya bagaimana kita umat Islam dikembangkan secara maksimal dengan benar dan bertafakkur atas pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kondisi seperti apapun kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah di momentum di awal tahun ini, marilah kita memanfaatkan momentum luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua,
kita gunakan dengan sebaik-baiknya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita umat manusia yang lebih baik. Marilah kita memohon kepada Allah untuk ditempatkan digolongkan ke dalam orang-orang yang diridhoi dan dicintai kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.